pagi saya berpikir, gimana ya nanti satu ketika saya punya perusahaan, jadi direktur, punya karyawan. Dan ternyata apa yang kita pikirkan itu menjadi sebuah energi yang sangat luar biasa. Saya walaupun dalam kondisi yang sudah usia seperti ini, saya masih belajar, Pak. Saya belajar kepada orang-orang yang menurut saya memang pantas saya belajar. Ini kan berkenaan dengan selaras dengan pemikiran Gubernur Sumatera Barat. Apa yang disampaikan Pak Marlis adalah mencetak 100.000 entrepreneurship begitu. Tidak usah lah kita bercita-cita 100.000 itu. Itu terlalu politis itu. Sehebat-hebat orang, sekaya-kaya orang, setinggi-tinggi pangkat orang tidak akan bernilai apa-apa kalau tidak bermanfaat bagi orang banyak. Tidak bermanfaat untuk orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Hidayat di channel Kopi Pahit Hidayat. Sebuah channel yang menginformasi, memotivasi, dan menginspirasi. Kali ini saya kedatangan tamu Bapak Haji Marlis. Pak Haji Marlis, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa sehat. Alhamdulillah. Terima kasih telah memenuhi undangan kami, Pak Marlis. Siapa Haji Marlis? Kita saksikan tayangan berikut. Marlis, seorang sosok tangguh, pemilik jiwa yang suka tantangan baru di berbagai sektor kehidupan. Putra si junjung ini tamatan IKIP yang pernah menjadi PNS sebagai guru, lalu banting setir meninggalkan PNS jadi pengusaha dan politisi. Anggota DPRD Sumatera Barat 2 periode ini sekarang konsentrasi membangun dan mengembangkan wahana wisata yang dinamai Alinia Park dan Resort yang berada di Kabupaten Dharmasraya. Selain spirit entrepreneurship yang selalu bersemayam dalam dirinya, ternyata tak menghilangkan jiwa seorang guru dalam dirinya. Sebagai dosen praktisi di Universitas Negeri Padang, sekaligus juga mentor dan motivator dengan mendirikan Alinia Entrepreneur Center. Pak Marlis, luar biasa track record beliau, seorang pengusaha yang tidak mengenal usia dan waktu. Pak Marlis, bagaimana rahasianya sampai sejauh ini, Pak Marlis? Malang melintang di berbagai sektor, berawal dari seorang guru PNS, berani mengeluarkan diri dari PNS yang didambakan oleh banyak orang dan menjadi pengusaha sukses, dan sekarang membangun Alinia Park dan Resort di Dharmasraya yang kebanyakan orang mengatakan ini adalah pekerjaan gila begitu. Bisa dijelaskan Pak Marlis? Saya tidak tahu harus mulai dari mana ya. Ya. Tapi kalau ditilik sejarah kehidupan saya mungkin itu diawali dari kehidupan waktu kuliah, Pak Hidayat. Ya. Perkuliahan itu memang masa yang paling berat dan sangat luar biasa, dan itu menuntut kreativitas kemudian inovasi untuk bagaimana kita bisa bertahan dan kemudian bisa kuliah dan selesai. Jadi barangkali mungkin benih-benih itu muncul ketika itu. Gitu. Padahal di dalam kehidupan keluarga saya tidak ada yang berasal dari pengusaha, semuanya rata-rata jadi petani. Gitu. Nah kemudian jadi pegawai negeri. Begitu jadi pegawai negeri itu memang motivasi saya berpikir bagaimana supaya berhenti. Gitu. Bagaimana untuk berhenti tetapi mendapatkan pekerjaan di perusahaan pada saat itu. Tapi yang namanya kita guru tamat IKIP kan relatif tidak masuk pasar bursa kerja waktu itu. Artinya tidak lulusan yang dianggap mumpuni lah. Nah akhirnya saya berpikir praktis saja. Bagaimana kalau kita coba saja apa yang kita lakukan waktu kuliah itu. Dan itu yang saya lakukan di Padang. Dan itu kita lakukan pada tahun 91. Ya, dengan menjual bibit dari rumah ke rumah. Ya. Kemudian waktu mahasiswa itu? Ya, waktu mahasiswa. Menjual bibit dari rumah ke rumah? Dari rumah ke rumah. Oke. Jadi betul-betul menjadi orang marketing yang melakukan sendiri.
kemudian mengambil bibitnya sendiri di lubuk Minturun, dan menikmati hasilnya sendiri. Dan itulah proses yang dilakukan waktu kuliah untuk sampai selesai kuliah. Barangkali mungkin itu. Iya. Terus selanjutnya udah kemana-mana menjadi ketua asosiasi ya, Ardin. Ya, jadi ketika saya sudah memutuskan untuk berhenti jadi pegawai negeri, pertanyaannya mau jadi apa? Mau jadi apa? Nah, secara bertahap dari mulai menjual bibit dari rumah ke rumah, kemudian sudah punya karyawan dan bentuk tim marketing, kemudian ikut proyek-proyek pemerintah, berkenalan dengan berbagai lapisan orang, diajak masuk ke organisasi, mulai dari HIPMI, Kadin, Ardin, dan memimpin berbagai organisasi. Nah, itu menambah luasnya cakupan pergaulan ya. Baik, dan itu, Pak Marlis, apa sih motivasinya sehingga punya nyali dan keberanian berada di titik nyaman sebagai PNS ketika itu? Atau mau melakukan usaha yang menurut kebanyakan generasi muda hari ini adalah ecek-ecek begitu? Menjual bibit dari rumah ke rumah misalnya. Iya, betul. Apa yang memotivasi dan nyali itu muncul? Gimana saya motivasinya? 3,5 tahun melaksanakan tugas itu merasa tidak nyaman jadi pegawai negeri. Jadi talentanya memang Jadi setiap hari saya berpikir bagaimana supaya bisa saya diterima pekerjaan di perusahaan lain. Dan setiap minggu itu saya kirim lamaran kerja untuk disampaikan ke perusahaan-perusahaan lain, Pak Hidayat. Jadi betul-betul saya sudah berpikir. Dan sehari-hari saya selalu pagi saya berpikir, gimana ya nanti satu ketika saya punya perusahaan, jadi direktur, punya karyawan. Dan ternyata apa yang kita pikirkan itu menjadi sebuah energi yang sangat luar biasa. Itu dia. Dan Tuhan akhirnya menyimpangkan takdir yang tadi mungkin harus jadi profesi jadi guru, kepala sekolah, mungkin kepala dinas, tapi nggak diizinkan oleh jadi Tuhan. Kepala perusahaan. Nah, daripada lama untuk jadi kepala sekolah, mendingan langsung bikin perusahaan, langsung jadi direktur. Langsung jadi direktur utama ya. Jadi direktur. Tahun 91. Tahun 91 saya sudah menjadi direktur sebuah perusahaan kecil. Tapi profesinya tetap jual bibit dari rumah ke rumah. Dan saya diizinkan Tuhan untuk sedikit sekali rasa malu. Dan minimalis sekali rasa gengsi. Itu yang disebut jiwa entrepreneur yang mengalir dalam diri. Enggak, itu dibelajarkan atau dia berproses alami? Tuntutan hidup sebetulnya. Kita tidak punya opsi. Kita sudah punya keluarga, saya sudah punya istri, sudah punya anak satu. Saya tidak lagi menerima gaji dari pegawai negeri, terus mau jadi apa? Ya. Nah, alhamdulillah kita kan belum dikenal di Sumatera Barat oleh orang. Kota Padang belum kenal siapa Marlis waktu itu. Jadi sehingga saya tidak akan merasa malu untuk mengetuk pintu orang, menawarkan produk itu. Ya. Mau orang itu membeli atau tidak itu urusan lain. Ternyata proses yang kita lalui itu menjadi pelajaran yang sangat bernilai. Wow. Nah, jadi ilmu marketing ini saya kira menjadi kata kunci dari kata-kata entrepreneur. Marketing. Baik, Pak Marlis. Saya tertarik ini, ada keinginan untuk membuat Alinea Entrepreneur Center begitu ya. Tapi sebelum ke sana nanti, bagaimana fenomena generasi muda sekarang ini? Kalau memang dari data yang kita miliki, yang pengangguran itu justru dari siswa dan mahasiswa yang keluar dari institusi pendidikan yang fokus pada vokasi, yang seyogyanya dia menjadi SDM yang terampil langsung jadi begitu. Apa sih Pak Marlis melihatnya dalam konteks entrepreneur ini atau dalam konteks jiwa tangguh tanpa menyerah ini? Saya sudah memberikan semacam pelatihan ya kepada banyak sekolah di Sumatera Barat dan termasuk juga di luar Sumatera Barat, baik diundang atau mungkin saya yang berinisiatif untuk menawarkan diri gitu. Dan saya menemukan memang ada perubahan cita-cita dari anak muda hari ini. Perubahan cita-cita? Perubahan cita-cita. Kalau kita lakukan sebuah survei, kalau kita buat sebuah data statistik, kalau dulu semasa kita itu kan ingin jadi insinyur, ingin jadi dokter, ingin jadi polisi, ingin jadi tentara. Semuanya ini kan pegawai negeri, aparatur sipil negara. Tapi hari ini kita sudah bisa menemukan ada anak-anak itu yang bercita-cita jadi konten kreator. Ada yang bercita-cita jadi pengusaha. Ada yang bercita-cita ingin menjadi peneliti. Ada yang bercita-cita jadi macam-macam yang barangkali mungkin seusia kita dulu nggak ketemu Pak Dayat. Nah, fenomena ini kenapa? Karena memang perkembangan teknologi kayaknya membuat informasi ini sampai kepada mereka anak muda hari ini. Cuman yang saya temukan mereka tidak mempunyai sarana untuk bisa sampai ke situ.
untuk Nah, mewujudkan, mengekspresikan ini. Ya, Ah, jadi untuk bisa bakat. dia menjadi seorang pengusaha atau seperti kata Pak Hidayat tadi, bahwa ternyata data statistik menunjukkan bahwa yang banyak pengangguran itu berasal dari skala advokasi. Ya, Ini kan advokasi. sangat memiriskan ini. Ya. Padahal sekolah advokasi itu dibuat oleh pemerintah untuk mereka siap bekerja. Ya. Jadi kalau mereka tidak bisa bekerja, tidak diterima di lapangan pekerjaan, terus pertanyaan kita gimana ini? Dari kacamata Pak Marlis sebagai guru juga dosen di UNP begitu, ini apa yang keliru nih Pak Marlis? Sistem pengajaran dan pendidikannya kah atau memang iklimnya yang tidak menguntungkan buat anak-anak muda kita? Saya tidak berani mengatakan secara langsung bahwa sistem pendidikan kita ini salah. Oke. Tetapi yang saya rasakan dan bagian dari sebuah proses pembelajaran ya, sepertinya anak-anak kita ini memang tidak bisa menemukan kekuatan mental untuk dia bertarung ketika keluar dari sebuah institusi pendidikan. Kenapa? Karena memang tidak ada persiapan itu. Yang ada hanya materi-materi yang sifatnya ilmu, yang tidak membuat mental mereka itu siap untuk berkompetisi. Nah, barangkali mungkin di sini pentingnya entrepreneurship dan sejalan dengan pikiran pemerintah hari ini dengan kurikulum Merdeka Belajar itu. Menteri meminta kepada seluruh sekolah dari mulai SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung menteri itu mengkoreksi bahwa kurikulum kita selama ini tidak mendekatkan anak muda kita ini kepada persoalan yang sebenarnya. Mereka tidak siap, justru merenggangkan bahwa alumni dari sebuah institusi pendidikan itu dia tidak bisa jadi apa-apa. Nah, saya sudah menginterview ribuan orang Pak Hidayat. Baik untuk kepentingan perusahaan saya sendiri atau teman-teman yang lain saya minta tolong untuk interview. Ya, nilainya berapa rata-rata? Justru dalam interview kita tidak menilai nilai. Dan saya paling pantang untuk menanyakan tentang nilai. Hasil interview kapasitasnya menurut kacamata Pak Marlis. Di sini yang kadang-kadang kita agak miris gitu. Pertanyaan sederhana yang kadang kita ajukan kepada mereka adalah, kalau Anda lulus dari UNAN Fakultas Teknik, kita tanya nih siapa ketua jurusan Anda, siapa dekan Anda, siapa rektor Anda. Itu hampir 80% tidak tahu itu Pak Hidayat. Ini apa yang salah ini? Jadi kepedulian sosial anak-anak hari ini sangat rendah sekali. Itu pertanyaan sederhana yang kita tanyakan. Belum lagi persoalan yang lain gitu. Nah, kembali dari situlah, karena saya juga diminta oleh Pak Rektor UNP menjadi dosen praktisi di dosen entrepreneur, saya menganggap mata kuliah itu juga tidak akan memberikan hasil yang signifikan kepada mahasiswa. Maka saya berpikir praktis saja, bagaimana di sisa usia saya ini saya mencoba ingin memberikan pengabdian, dan saya mungkin tidak ikut lagi dalam perlombaan politis seperti Pak Hidayat. Anggota DPRD 2 Prode Sumatera Barat, ketua partai malahan juga begitu kan. Kita kan sudah adalah dalam biodata sudah ada pernah jadi anggota DPRD. Kalau ditanya oleh malaikat, pernah Anda dulu jadi anggota DPRD? Sudah. Gitu ya. Bagaimana kinerja Anda, silakan ditanya ke Pak Hidayat itu. Nah, saya ingin mencoba memberikan sebuah warna baru, bagaimana memberikan sebuah pendidikan khusus kepada anak-anak muda yang mungkin putus sekolah atau yang barangkali mungkin tamat kuliah tapi tidak tahu mau ngapain. Pak Marlis, dari pembicaraan kita tadi, Pak Marlis bisa merumuskan bahwasanya dalam mencetak proses sumber daya manusia ini, ke depan ini kan suasana berubah nih, zaman berubah dan segala macamnya. Apa yang prioritas yang mesti dilakukan? Tadi juga marketing atau kewirausahaan dalam bentuk apapun juga. Ini kan berkenaan dengan selaras dengan pemikiran Gubernur Sumatera Barat. Apa yang disampaikan Pak Marlis adalah mencetak 100.000 entrepreneurship begitu. Ini luar kan bagus ini kan, 100.000 entrepreneurship. Apa itu entrepreneurship itu Pak Marlis? Kalau 100.000 berhasil tuh Pak Dayat, barangkali mungkin Sumatera Barat ini menjadi provinsi terhebat di dunia. Oh gitu ya? Iya. Tapi saya tidak tahu apa kira-kira program Pak Gubernur itu. Tapi visi itu pasti kita ucapkan bagus ya. Apresiasi ya. Cuma saya tidak tahu implementasinya bagaimana. Cuman dari beberapa informasi yang saya terima ini, mohon maaf nih Pak Dayat, sebagai anggota DPRD barangkali mungkin bisa masukkan. Dari beberapa pelatihan yang diikuti oleh anak muda dalam program 100.000 entrepreneur itu, kok jauh sih panggang dari api? Maksudnya?
Kata mereka, sudahlah instruktur itu membosankan, seperti guru mengajar di depan kelas, pakai PowerPoint, mereka duduk, kemudian mereka itu kan anak muda dengan gairah yang sangat tinggi. Ya. Dan mereka menginginkan orang yang memberikan pelajaran kepada mereka itu adalah seorang praktisi yang betul-betul teruji. Ya, ada testimoni gitu. Ya. Jadi mereka protes. Apakah ini tidak menghabiskan uang negara? Saya tidak bisa jawab. Saya tidak tahu, saya bilang. Saya bisa jawab. Nah, mungkin Pak Hidayat barangkali mungkin bisa lebih kompeten. Karena memang kita berpikir juga modulnya, standar narasumbernya, indikator, output dari proses pelatihan tersebut, Pak Marlis. Betul. Maunya seperti apa dalam pemikiran Pak Marlis? Seyogyanya begitu. Anggarannya ratusan miliar loh, Pak. Waduh. Gede loh, tiap tahun yang tersebar di berbagai dinas. Ya. Nah, mungkin pada satu ketika barangkali bisa kita diskusi agak lebih kecil formatnya dengan OPD terkait. Bagaimana sih mencetak entrepreneur? Apa bisa dengan pelatihan-pelatihan 3 hari seperti itu? Mungkin bisa. Tetapi apakah betul materinya yang diberikan, siapa yang mengajarkan? Barangkali mungkin ini perlu kita lakukan kajian yang lebih betul. Gak apa-apa dibayar orang agak lebih mahal, tapi hasilnya lebih maksimal. Mohon maaf Pak Dayat, bukan kita beria ya. Yeah. Saya walaupun dalam kondisi yang sudah usia seperti ini, saya masih belajar Pak. Saya belajar kepada orang-orang yang menurut saya memang pantas saya belajar. Kemarin saya ikut pelatihan khusus mindset. Walaupun mungkin kata orang saya sudah entrepreneur, tapi saya masih merasa masih kurang. Saya hadir di pelatihan itu dengan biaya yang relatif besar, hanya 2 hari, saya bayar 17.500.000, saya bayar. Dengan Bosman, dengan Mardigu, dengan Sontoloyo, saya ikut. Dan sekarang saya juga ikut di beberapa program online dan saya bayar gitu. Nah, terus belajar karena tidak mungkin hanya dengan ilmu kita yang ada ini untuk memberikan suntik anjing gila kepada anak-anak muda kita ini. Nah, saya punya obsesi bisa memberikan kontribusi ini kepada negara. Ya setidak-tidaknya anak muda yang pernah nanti saya didik betul-betul mereka bisa menjadi mandiri. Gitu. Oh, keren. Di penghujung karir ya, di penghujung ini ya. Tentu juga Pak Marlis juga mengajarkan saya, sehebat-hebat orang, sekaya-kaya orang, setinggi-tinggi pangkat orang tidak akan bernilai apa-apa kalau tidak bermanfaat bagi orang banyak. Tidak bermanfaat untuk orang banyak. Sepakat Pak Marlis ya? Setuju. Saya pikir itu, walaupun dia di politisi, di pengusaha, di manapun juga posisinya begitu. Baik Pak Marlis, sebagai pelaku usaha juga, kira-kira ada catatan strategis yang mungkin dalam pengalaman Pak Marlis terkait persoalan kondusivitas berusaha di Sumatera Barat begitu. Kenapa demikian? Karena pergerakan pertumbuhan ekonomi kita, apalagi manufaktur ini tidak ramah di sini, termasuk juga jasa-jasa yang lain juga tidak bertumbuh begitu signifikan, bertambah lagi persoalan sumber daya alam. Dan kita punya sumber daya manusia sesungguhnya. Apa dalam kacamata Pak Marlis yang mesti kita benahi, di mana begitu? Kalau kita buat rating pengusaha Sumatera Barat itu, saya tidak tahu kalau kondisi sekarang, tapi mungkin masih di atas 70% itu adalah pengusaha pengemis. 70% pengusaha pengemis. Maksudnya? Orang yang mengharapkan proyek pemerintah. PL, APBD. PL lah namanya, tender lah namanya, pengadaan lah namanya, konstruksi lah namanya, konsultan namanya. Dan itulah yang disebut dengan pengusaha di Sumatera Barat. Apakah boleh kita menyebut ini tidak pengusaha? Terlalu kasar kita rasanya Pak Hidayat. Ini adalah dunia kolusi. Dan apalagi di sektor pengadaan barang, saya pernah jadi ketua Ardin. Sampai hari status masih ketua Ardin. Hari ini sudah tidak bisa lagi pengusaha di daerah itu hidup Pak Hidayat. Karena semuanya sudah kembali uang itu ke pusat. Dengan sistem e-katalog. Apakah harga e-katalog itu lebih murah daripada enggak ya? Waduh Pak. Karena memang dia langsung direct dengan pabrikasi, misalnya seperti itu, pemikirannya seperti itu. Kalau kita buka ini semuanya kan jadi rumit ini Pak Hidayat. Harga e-katalog ini coba Pak Hidayat. Coba tanya komputer, harga e-katalognya berapa? Oh misal 23 juta. Tanya nih ke toko komputer berapa? 18 juta. Kok bisa lebih mahal? Kan ada proses seleksinya, ada lembaga. Jadi susah kita ini Pak Hidayat. Selagi manusia pasti terjadi korupsi.
Nah, saya tidak mengatakan, tetapi mungkin boleh kita menduga Ya, ya. e-katalog ini adalah korupsi yang dilegalkan. Korupsi yang dilegalkan. Korupsi yang dilegalkan. Karena harganya lebih tinggi dari pasar ternyata. Coba buktikan. Iya, iya. Beberapa produk saja kita Oke. cek di pasaran jauh lebih murah daripada harga yang di e-katalog. Kenapa? Meja misalnya. Tadi malam saya mencari harga meja. Untuk saya buat kebetulan buat convention. Ini sedikit promosi nih Pak Hidayat. Ya, boleh. Saya bikin convention hall di dalam hutan, kapasitas 1.000 orang. Oh. Saya butuh meja untuk meja meeting room dengan kursi tempat duduknya. Itu harga di e-katalognya 1.600.000 sekian. Saya tanya di toko lain hanya 950. Terus pertanyaannya, selisih ini siapa ini? Siapa yang bermain ini? Ya. Tahu nggak Pak Jokowi ini? Bahwa ini adalah korupsi terselubung ini. Tapi kan Pak Jokowi mengatakan e-katalog ini mengakomodir produk lokal UKM seperti itu. Ya kan baru sekarang. Kalau kemarin itu kan semua dari Jakarta. Jadi orang Jakarta yang transaksi ya di luar Sumatera Barat. Sehingga uang beredar pun juga banyak di luar akhirnya Sumatera Barat. mereka hanya kirim barang ke sini, uangnya kembali ke situ. Tapi kita kembali ke yang tadi. Oke. SDM kita, pengusaha kita, mungkin sebagian besar sudah banyak yang agak lebih mandiri seperti properti misalnya kan memang dia sudah berkecimpung secara profesional. Dan sekarang banyak tumbuh usaha-usaha kecil yang lain yang tidak bergantung kepada pemerintah. Yang kita harus dorong sebetulnya ini yang mesti kita dorong. Nggak usah lagi lah bicara tentang proyek pemerintah. Termasuk juga dan pelaku itu usaha, sangat tidak kondusif. Pelaku UKM ya? Ya termasuk juga pelaku UKM. Mari kita mungkin dorong mereka untuk sektor yang lebih real gitu. Nah, saya memang dalam setiap memberikan pelatihan kepada anak-anak muda kita ini mengharamkan proyek pemerintah itu. Kalau bisa Anda jangan buat perusahaan. Padahal dulu teman-teman Pak Maris berhak kita pemainnya semua tukang atur proyek dari dulu kita. Apa alasannya Pak? Ya semakin hari semakin tidak layak. Tidak sehat lah dia sebagai proses. Ya bagaimana kita mengatakan layak? Mandiri. Kalau kawan-kawan di kontraktor mengatakan tender itu dengan membanting harga sampai 30%. Banting harga sampai 25%. Ini cari kerjaan atau cari masalah? Nah, jadi mungkin secara bertahap kita ajaklah teman-teman kita ini yang terlanjur lah. Dan Pak Malis membuktikan itu. Ya, saya udah tinggalkan. Seperti membangun Alinea Park and Resort. Ada lagi soal SDM mungkin? Ini memang PR kita bersama. Nggak mungkin bisa kita selesaikan parsial. Kita setuju dengan program pemerintah daerah, cuma mungkin koreksi kita. Bagaimana kontennya itu bisa lebih dimaksimalkan. Pak Hidayat sebagai anggota DPRD barangkali mungkin juga perlu memberikan masukan kepada pemerintah daerah agar dana sedemikian besar itu betul-betul signifikan hasilnya. Nggak usah lah kita bercita-cita 100.000 itu. Itu terlalu apa ya? Terlalu politis itu. Termasuk juga catatan ini tidak hanya kepada anggota DPRD tapi juga kepala daerah ya Pak. Kepala daerah. Karena memang decision maker, kan eksekutor pemegang dana. Kami mungkin bagian kecil lah dari ikut membantu. Dan yang terakhir Pak Hidayat terkait dengan entrepreneur yang paling parah itu adalah tadi saya ketemu makan siang dengan teman-teman Wali Nagari Sijunjung, kampung kita. Kebetulan beliau ada 6 orang datang ke Padang, saya ajak makan siang. Bumnak. Mana sih Bumnak yang mandiri di Sumatera Barat? Nggak ada. Kenapa? Persoalan bukan modal, tetapi adalah sumber daya manusia yang itu. Nah ini mungkin perlu kita berikan pelatihan khusus, tapi bukan pelatihan kayak ala pemerintah, bukan berceramah. Saya sepakat. Nah saya siap memberikan kontribusi untuk itu, Ini menarik. memberikan suntik anjing gila dan merubah mindset. Ini menarik. Jadi ini betul, saya juga menginventarisasi beberapa BUM Nagari, Bumnak Nagari, juga persoalan kapasitas sumber daya, termasuk juga pure business, termasuk juga sektor yang mereka main di mana. Kalau jualan pulsa buat apain misalnya kan? Atau fotokopi atau air isi ulang. Ababul nuzul pendiriannya tidak seperti itu awalnya kan Pak Malis ya. Betul. Tapi memang harus ada proses suntik anjing gila ya. Ya, jadi ini mungkin melalui Pak Hidayat sebagai Legislatif Sumatera Barat. Host sekarang. Enggak, sekaligus sebagai anggota DPRD. Tentu kita doakan ya Pak Al-Qudriyah besok kembali menghuni gedung yang amin. Karena seperti Pak Hidayat ini sulit dicari. Kalau dulu saya masih nimbun-nimbun sedikit, kalau sekarang beliau sendiri saya lihat. Jadi yang lain sudah pada tiarap, beliau masih tetap. Dan ini adalah salah satu bukti
implementasi dari kegelisahan beliau terhadap kondisi negara ini. Baik, Pak Malis, mungkin terakhir saya ingin ceritakan sedikit mengenai Alinea Park and Resort. Resort ya. Ya, mungkin Teguh bisa ditampilkan ini tempat apa ini, Pak? Alinea. Ini kita beberapa cuplikan yang jin buang anak gitu kan. Informasinya adalah kawasan yang kurang ekonomis dulu ya, disulap. Keren sekali gitu. Itu dulu tempat orang berburu babi di Dharmasraya. Luasnya kurang lebih 3 hektar. Saya beli tanah itu pada tahun 2008 sebelum menjadi anggota DPRD provinsi. Nah, pernah saya gunakan untuk menjadi pusat pembibitan karet, coklat dan beberapa tanaman kehutanan. Tapi setelah jadi anggota DPRD karena banyak perjalanan dinas, akhirnya meninggalkan profesi yang sebenarnya dan terbengkalai selama 10 tahun. Nah, ketika saya sudah tidak diizinkan lagi Tuhan kembali ke lembaga DPRD yang terhormat itu, saya berpikir bagaimana ini bisa optimalkan. Nah, saya tidak tahu kenapa itu jadi objek wisata, saya tidak tahu Pak Hidayat. Ya. Karena tidak ada status. Baik. Ini apa aja wahana yang ada, apa aja fasilitas yang ditawarkan ini Pak Malis? Kami boleh mungkin bersombong diri sedikit Pak Hidayat. Ya boleh, kalau ini adalah, punya alasan sombong itu harus sombong Pak. Objek wisata terunik. Ternak juga? Ya. Ternak ayam? Awalnya itu adalah close house. Jadi kandang ayam sistem modern yang tercanggih dengan sistem otomatis semuanya. Itu kapasitas 50.000 ekor. Wow. Jadi panjang kandangnya 120 meter. Wow. Nah, dalam perjalanan ternyata terbuka inspirasi saya untuk membuat objek wisata gitu. Nah, objek wisata hari ini boleh dikatakan objek wisata terunik di dunia dan kemudian terlengkap di Sumatera. Uniknya di mana? Uniknya yang pertama, tidak dibuat di tempat yang ada pemandangan alam. Tidak ada infrastruktur. Tidak dibuat dengan adanya perencanaan atau konsultan. Dan tidak dibuat oleh orang yang mengerti tentang berwisata. Dan yang terakhir, ada kandang ayam di tengah objek wisata. Nggak ada di dunia itu. Benar. Kenapa terlengkap di Sumatera? Kita punya 36 wahana. Wow. Yang bisa dinikmati oleh anak-anak, remaja sampai orang dewasa. Sampai outbound, sampai meeting room. Kita punya meeting room itu 4 kriteria. 20 orang, 30 orang, 100 orang, sampai 1000 orang. Jadi kalau DPRD Sumatera Barat ngadain seminar atau teman-teman caleg ini DPR RI atau DPRD provinsi akan kampanye, Alinea Park siap memfasilitasi dengan ruangan gitu, yang sangat representatif. Termasuk juga mengempanyekan juga gitu. Oh iya, kita juga punya podcast di sana. Iya, Pak Malis juga punya podcast. Channelnya adalah Alinea Park and Resort. Jangan lupa di subscribe juga ini. Ini menarik, menginspirasi seperti itu. Ini Pak Hidayat nih. Oh, meniru ya? Karena saya lihat kopi pahit ya. Terakhir Pak Malis, apa lagi harapannya yang belum terwujud? Saya ingin membuat objek wisata itu di beberapa tempat di Sumatera Barat. Yang tempatnya mungkin tidak perlu saya terbuka. Saya selalu setiap pagi saya berdoa di situ saya akan dapat lahan. Kemudian saya juga kerjasama dengan beberapa teman untuk sedang menggarap destinasi wisata di Kalimantan, kemudian di Pacitan dan beberapa di daerah di Indonesia. Kebetulan Pak Hidayat, setelah saya tidak masuk dalam wilayah politik ini, saya betul fokus di sini. Ternyata orang yang sudah tidak punya ilmu ini diterima juga oleh komunitas itu. Jadi kita punya semacam organisasi ya, namanya Wonderful Tourism Community. Jadi itu adalah organisasi pemilik objek wisata di Indonesia. Ketua umumnya itu Bapak Joko namanya, orang Solo, masih kerabatnya Pak Presiden. Dan saya diminta jadi wakil ketua umumnya. Jadi sekarang saya lebih banyak bersama mereka itu untuk melakukan kajian tentang destinasi wisata di Indonesia. Saya berharap suatu ketika Pak Malis jadi menteri. Enggak lah Pak Hidayat. Enggak tahu tangan Tuhan. Saya menjadi guru yang baik saja. Baik, Pak Malis itu motivasinya duit atau memang hobi atau apa nih? Tantangan. Nah, saya kan tidak mengerti tentang pariwisata, tapi saya belajar Pak Hidayat. Itu dia. Saya belajar dan saya kunjungi berbagai destinasi wisata di Indonesia. Dan saya wawancarai mereka di situ. Apa, bagaimana, dan bagaimana saya bisa juga mengimplementasikan tempat saya. Nah, ini yang sebenarnya proses belajar. Jadi tidak hanya, ya mohon maaf, studi banding kita kan banyak sekali ya. Jadi hari ini saya studi banding dengan dia sendiri Pak Hidayat. Rugi sekali saya rasa 10 tahun di DPRD ternyata studi banding itu tidak memberikan nilai. Hari ini saya biaya sendiri dan puluhan juta. Bukan rahasia setelah tidak menjabat lagi. Tapi poinnya adalah beliau terus belajar dan belajar. Saya pikir ini suatu
tradisi, suatu kebiasaan yang mungkin agak sulit dilakukan oleh banyak orang. Ya. Baik Pak Marlis, terima kasih. Seorang raja media masa Amerika dan filantropis pendiri CNN, Ted Turner mengatakan, jangan pernah menyerah. Pemenang tidak pernah menyerah dan orang yang menyerah tidak akan pernah menang. Demikian perbincangan kita dengan Pak Marlis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ya.